Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Baik, hari ini kita akan membahas ilmu fikih tentang al-wudu'u, yaitu wudu. Saya bacakan kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'riful wudu'i. Definisi dari wudu. Al-wudu'u lughatan, wudu menurut bahasa, ma'khudun minal wada'ah wa hiya al-hasan wal bahjah. Ya, al-wudu menurut bahasa yaitu ma'khudun diambil dari kata al-wada'ah. Wada'ah sendiri itu mempunyai makna bahwa ya al-hasan, yaitu bagus, wal bahjah, dan kesenangan, keceriaan, ya, itu menurut bahasa. Jadi seseorang kalau setelah wudu itu bagus, kemudian ada kesenangan, ada keceriaan, gitu ya, karena apa? Seger, gitu ya. Selanjutnya wa syar'an, dan menurut istilahnya yaitu ismun lil fi'li allazi huwa isti'malul ma'i a'dha'an mu'ayyanah ma'an niyyah. Menurut istilah yaitu pekerjaan, ya, yang menggunakan air dan membasuh anggota-anggota tertentu dengan niat. Ya. Ya, seperti kita wudu biasanya sebelum sholat, itu adalah pekerjaan yang menggunakan air dan membasuh anggota-anggota tertentu berserta dengan niat. Wal wudu'u ismun lil ma'. Wal wadu, ini wadu ya. Wal wadu'u ismun lil ma'i, yaitu nama airnya. Alladzi yatawaddau bihi, yaitu nama air yang digunakan untuk wudu itu disebut dengan wadu. Wa summiya bidzalika lima yudfa 'alal a'dha min wada'atin bighusliha wa tanzifiha. Dan disebut dengan wadu itu karena disandarkan pada anggota-anggota, ya, dari wudu, karena bighusliha dengan membasuhnya, membasuh anggota-anggota tersebut dan membersihkan anggota-anggota tersebut, anggota wudu, ya. Selanjutnya furudul wudu'i, fardu-fardunya wudu. Wa furudul wudu'i sittatun, fardu-fardunya wudu itu ada 6. Wahya, yaitu an-niyatu, yaitu niat. Jadi pasti yang pertama kita harus niat dulu, ya, sebelum wudu. Itu adalah fardu. Kemudian wa ghuslul wajhi, dan membasuh wajah. Wa ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, dan membasuh kedua tangan hingga siku-siku, ya, dan siku-siku. Wa mashu ba'dir ra'si, dan mengusap sebagian kepala. Ini mengusap, ya, jadi bukan membasuh dengan air tapi mengusap. Ambil air dulu, kemudian bisa dibuang airnya dan diusap. Selanjutnya setelah mengusap sebagian kepala yaitu wa ghuslur rijlaini ma'al ka'baini, dan membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Wat tartibu, dan tertib. Ya, jadi ketika wudu itu harus tertib. Ya, pertama niat, kemudian membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan, setelah itu mengusap sebagian kepala, dan seterusnya. Itu tertib, ya, jadi termasuk fardunya wudu yaitu tertib. Selanjutnya wal aslu fi masyru'iyatil wudu'i wa arkanihi qauluhu ta'ala, dan disyariatkannya ini wudu dan rukun-rukunnya itu ada pada Al-Qur'an, yaitu surat Al-Maidah ayat ke-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Sadaqallahul azim. Gitu ya suratnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila sholati, ketika kalian akan mengerjakan salat, fausilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian dengan air. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan kedua tangan hingga siku-siku. Tangan hingga siku-siku. Wamsahu biru'usikum, dan mengusap bagian kepala. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Selanjutnya sunanul wudu'i, beberapa sunnahnya wudu. Lil wudu'i sunanun katsiratun, wahya, wudu itu ada beberapa sunnah, banyak. Yang pertama yaitu at-tasmiyatu fi ibtidaihi ay qiraatul basmalah. Ya, at-tasmiyah, membaca bismillah fi ibtidaihi, di awalnya. Itu sunnah ya, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya apa sunnahnya? Ghuslul kaffaini salasan qabla idkhalihimal ina, yaitu membasuh kedua tangan 3 kali sebelum memasukkan kedua tangan ini ke tempat air ya. Jadi kita pastikan tangannya bersih dulu, kemudian kita masukkan ke tempat air. Jika wudunya di tempat air, maksudnya di kamar mandi atau ada tempat khusus wudu itu ya, seperti kamar mandi besar atau kolam besar khusus untuk wudu. Nah itu sunnah juga membasuh tangan dulu 3 kali sebelum memasukkan ke tempat untuk wudu. Nah, sebelum masukkan ke kamar mandi untuk wudu gitu ya maksudnya. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu isti'malus siwak, menggunakan siwak. Ini sunnah sebelum wudu ya. Kemudian yang keempat, apa sunnah? Al-madmadatu, yaitu berkumur. Jadi kumur ini sunnah ya, bukan fardu. Nah, kalau puasa itu nggak boleh berlebihan kalau berkumur, karena kumur ini sunnah. Nah, termasuk sunnahnya wudu, bukan fardu. Jadi nggak kumur tidak apa-apa, wudunya tetap sah, karena berkumur itu termasuk sunnah-sunnahnya wudu. Selanjutnya yang kelima yaitu apa? Wal istinsyaku bil yadil yumna, yaitu menghirup air, atau ini apa? Mengambil air untuk hidung. Wal istinsaru bil yadil yusra, dan mengambil kotorannya dengan tangan kiri. Ya, untuk memasukkan air dalam lubang hidung tangan kanan dan mengambil kotorannya tangan kiri. Ya, Islam sangat menjaga kebersihan hingga berkumur dan memasukkan air dalam hidung dan membuang kotorannya. Selanjutnya yang keenam, sunnah wudu keenam yaitu tasrilul lihyatil kasah, yaitu menyela-nyela jenggot yang tebal. Ya, menyela-nyela jenggot yang tebal. Kalau jenggotnya tebal, sunnah di sela-sela. Selanjutnya yang ketujuh yaitu mashu jami'ir ra'si, yaitu mengusap semua kepala. Ini sunnah ya, mengusap semua kepala, sunnah. Selanjutnya yang kedelapan yaitu takhlilu ma baina asabi'il yadaini warrijlaini bil ma'i, yaitu menyela-nyela apa yang ada di tangan dan di kaki. Amal yadaini fa bitasybiki bainahuma, ketika tangan sunahnya itu tasbik seperti ini ya, di sela-sela. Wa amar rijlani, ya ketika 2 kaki itu gimana? Fa bihin siril yadil yusra, maka di sela-sela dengan kelingking ini ya, di sela-sela kakinya. Sunnah gitu ya, sunnah. Selanjutnya sunnah yang ke-9 yaitu mashul udhunaini dohirihima wa batinihima bima'in jadidin ghairi ma'ir ra'si. Termasuk sunnah yaitu mengusap kedua telinga
dohirnya dan batinnya dengan air yang baru, ya, bukan air dari kepala. Kan biasanya ada yang langsung gini ya. Sunnah itu sendiri, ya, yaitu mengusap dua telinga, dohirnya dan batinnya, bima'in jadidin dengan air yang baru, bima'in jadidin ghairi ma'ir ra'si, bukan air yang kepala. Ya. Selanjutnya yang ke-10 yaitu at-taslisu fi jami'i faraidil wudu'i wa sunanihi, yaitu 3 kali pada semua fardu-fardunya wudu dan sunnah-sunnahnya. Tuh ya. 3 kali pada semua fardu wudu dan sunnah-sunnahnya. Kemudian yang ke-11 yaitu taqdimul yumna alal yusra, mendahulukan yang anggota kanan daripada anggota kiri. Fil yadaini warijlaini, di kedua tangan dan kaki, itu sunnahnya. Kemudian yang ke-12 at-talqu wa huwa imrarul yadi 'alal 'udwi 'inda ghuslihi, yaitu menggunakan tangan ketika melakukan membasuh anggota tubuh, gitu ya, dengan tangan. Ini sunnah. Biasanya kita dengan gayung gitu nggak apa-apa, tapi ini sunnah, itu menggunakan tangan, ya. Membasuh dua tangan ini dengan tangan, gitu ya, sunnah. Kemudian yang ke-13 al-muwalatu ay ghuslul a'dha'i bitatabu'i min ghairil inqita'i bihaitsu yaghsilul 'udwi tsani qabla ayajifal awwal. Yang ke-13 yaitu al-muwalatu, terus menerus, yakni membasuh anggota-anggota itu bitatabu' min ghairi inqita', ya, terus menerus tanpa terpisah. Sehingga apa? Anggota yang pertama itu belum kering, ya, ketika akan membasuh anggota yang kedua. Ya. Ya, jadi mualah itu terus menerus, berkesinambungan. Itu sunnah. Kemudian yang ke-14 itolatul burratit wa tahjili, yaitu memanjangkan anggota yang dibasuh atau melebihkan, itu ya, wal hurratul wasli juz'in min muqaddamir ra'si wa tahjil wasli ma fawqal mirfaqaini fil yadaini wa ma fawqal ka'baini fil rijlaini, ya, jadi dilebihkan. Maksudnya dilebihkan gimana? Ya, membasuh tangan ini memang sampai siku-siku, tapi sunnah dilebihkan sedikit, ya, dilebihkan di atas siku-siku, itu sunnah, ya. Basuh kedua tangan dilebihkan di atas siku-siku, itu sunnah. Kemudian membasuh kaki juga seperti itu, memang kaki hingga mata kaki, tapi sunnah dilebihkan di atas mata kaki, ya, karena ketika kita di hari kiamat, ya, di padang mahsyar itu tampak seorang muslim itu dari anggota wudhunya, ya. Jadi memang mudah sekali untuk mengetahui tanda-tanda orang muslim. Sudah ketahuan dari min asaril wudhu, dari sisa atau bekasnya wudhu. Wajahnya orang mukmin itu bisa terlihat karena dia berwudhu. So, ya, jadi lebihkan, kalau ke tangan hingga lebih, ke kaki juga lebih dari mata kaki. Selanjutnya yang ke-15 yaitu al-i'tidalu bil ma'i duna sarfin wa taqtirin, yaitu sederhana menggunakan air tanpa berlebih-lebihan dan tidak mengurangi. Kemudian yang ke-16 yaitu istiqbalul qiblati 'indal wudu'i li'annaha asyraful jihati, yaitu menghadap kiblat ketika wudu, karena kiblat itu adalah paling bagus atau mulia-mulianya arah, itu sunnah. Selanjutnya yang ke-17 sunnahnya yaitu alla
yatakallam asna al-wudu, tidak berbicara di tengah-tengah berwudu, ya. Sunnah. Kemudian sunnah yang ke-18, at-tasyahud indal intihai minal wudu'i wa du'a, yaitu membaca tasyahud ketika telah selesai di akhir wudu dan berdoa. Yaqulu, yaitu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Rawahu Turmudi, hadis riwayat Turmudi. Kemudian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rawahu Nasa'i kama qala Imamun Nawawi fil Azkar. Diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan juga bagaimana Imam Nawawi juga meriwayatkan dalam kitab Al-Azkar. So, ya. Selanjutnya, makruhatul wudu'i, hal-hal yang dimakruhkan dalam berwudu, apa? Ya. Wa yukrahu fil wudu'il umurit taliyah, dan dimakruhkan dalam berwudu itu adalah perkara-perkara sebagai berikut. Yang pertama, al-israfu fil ma'i wa taqtiru fihi. Yang pertama yaitu al-israf, berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Wa taqtiru fi, dan mengurangi, ya, eman menggunakan air, itu juga makruh. Tidak boleh berlebihan, tidak boleh terlalu sedikit juga. Kemudian yang kedua, taqdimul yadil yusra 'alal yumna, mendahulukan tangan kanan daripada tangan taqdimul yadil yusra 'alal yumna, mendahulukan tangan kiri daripada kanan, ini makruh. Wa taqdimur rijlil yusra 'alal yumna, dan mendahulukan anggota kaki kiri daripada kanan, ini makruh, ya. Li'anna hada 'ala khilafin ma marra min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, karena ini adalah berbeda dari apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So, ya, jadi jangan mendahulukan anggota kanan. Jangan mendahulukan anggota kiri, itu makruh. Ketika wudu, dahulukan anggota kanan, tangan kanan dulu, dan tangan kiri, dan kaki kanan dulu, dan kaki kiri. Ya, didahulukan anggota kanan, itu sunnah. Kalau mendahulukan anggota kiri itu makruh, ya, hal yang dibenci. Selanjutnya yang ketiga yaitu at-tanshifu bil mindili illa li'udrin, yaitu mengeringkan dengan sapu tangan kecuali udzur. Kabar bin syadidin, seperti sangat dingin, itu boleh mengeringkan. Au harin yu'di ma'hu baqa alma, atau panas hingga sakit ketika adanya air yang lama, alal udwi, di anggota tubuh. Au khawfi najasatin au gubariha, atau takut adanya najis atau debu-debu yang najis, itu boleh kalau memang udzur, ya. Anggota wudu dikeringkan dengan sapu tangan, itu aslinya makruh, tapi kalau udzur boleh. Kemudian yang keempat yaitu darbul wajhi bil ma', yaitu memukul wajah dengan air. Itu kan, itu makruh, ya. Li'anna dzalika yunafi takrim, karena ketika memukul dengan anggota wajah ini itu akan meniadakan apa? Kemuliaan wajahnya. Wajah kita kan harus dijaga, ya, jangan sembarangan. Kalau wudu pelan-pelan gitu, ya, jangan ambil air langsung dipukul dengan air, itu makruh, ya, pelan-pelan. Jadi kalau membasuh wajah. Selanjutnya yang kelima yaitu az-ziyadatu ala salasin yaqinan bil ghusli aw fil masfi, yaitu makruh juga menambah 3 kali ketika membasuh atau mengusap, awin naqsi anha, atau mengurangi 3 kali juga makruh, menambahi 3 kali basuhan juga
makruh. Jadi pas 3 kali itu sunnah. Selanjutnya yang keenam yaitu al-isti'anah biman yasilu lahu a'dha'a min ghairi udrin, yaitu minta tolong pada orang untuk membasuh anggota wudu tanpa udur. Li'anna fihi naw'an min at-takabbur al-munazil lil 'ubudiyah. Karena ketika kita minta pertolongan dengan orang ketika kita wudu, itu akan menjadikan takabur dalam beribadah. Karena wudu itu termasuk ibadah. Ya, jadi ketika kita akan membasuh anggota tubuh untuk wudu misalnya, ya kita kan bisa sendiri. Tapi minta tolong orang, mengambilkan air misalnya, diambilkan air untuk wajah, diambilkan air untuk tangan, nah itu kan makruh. Kecuali udur, kecuali sakit, nah, tidak bisa mengambil air, itu boleh. Selanjutnya yang ke-7 yaitu al-mubalaghah fil madmadah wal istinsyaq lis-shaim, yaitu berlebih-lebihan ketika berkumur dan menghirup air dalam hidung lis-shaim untuk orang yang puasa, khasyatan ayyas biqabul ma, khawatir takut akan masuknya air ila khalqihi fayufsidu saumahu, khawatir takutnya masuknya air ke tenggorokan dan akan membatalkan puasanya, akan merusak puasanya, itu ya. Itu tadi beberapa makruh, hal-hal yang makruh dalam wudu. Selanjutnya yang terakhir yaitu nawaqidul wudu'i, hal-hal yang membatalkan wudu. Ya. Wa yantaqidul wudu, dan wudu itu bisa batal, rusak ya, bi khamsati asya'a, dengan 7 perkara. Yang pertama yaitu kullu ma kharaja min ahadis sabilaini, setiap sesuatu yang keluar dari 2 jalan, min baulin, baik itu kencing, air kencing, au ghaitin atau buang air besar, au damin atau darah, au rihin atau udara, bau. Nah, setiap sesuatu yang keluar dari 2 jalan kemaluan, apapun itu yang keluar, itu akan membatalkan wudu. Kemudian yang kedua, an-naumu ghairul mutamakkin, yaitu tidur tidak tetap. Wa tamakkun ayyakuna jalisan wa maq'adatuhu multasiqah bil ardi. Maksudnya apa di sini? Maksudnya tetap di sini tuh dia ketika duduk ya, kemudian pantatnya ini tetap di bumi ya, atau di tempat duduk yang tempat duduknya itu nempel di bumi. Nah, jadi ketika tidur seperti ini ya, kemudian tempat duduknya ini tidak berpindah, maka wudunya tidak batal. Tapi ketika tempat duduknya berpindah, itu batal wudunya ya. Tidur tidak tetap. Wa ghairu tamakkun ayyakuna hunaka najazun baina maq'adatihi wal ard. Ya, ketika duduknya itu tidak tetap ya, maksudnya nanti berpindah seperti ini. Nah, itu berarti batal wudunya. Ya, tapi kalau duduknya tetap di atas bumi ya, baik itu di kursi dan tetap ya, pantatnya tidak berubah tempat, nah itu masih tidak apa-apa, tidak batal wudunya ketika tidur. Tapi kalau tidur sudah berubah tempatnya, nah itu berarti batal wudunya. Tuh ya. Kemudian yang ketiga yaitu hal-hal yang membatalkan wudu yang ketiga yaitu zawalul aqli bisukarin au ilma'in au maradin au jununin, yaitu hilangnya akal sebab mabuk, au ilma'in atau ayan-ayan, au maradin atau sakit, au jununin atau gila. Ketika hilang ingatan itu batal wudunya. Kemudian yang keempat yaitu lamsur rajuli zaujatahu, yaitu
memegang ya atau mengusap ini laki-laki mengusap istrinya misalnya, awil mar'atil ajnabiyah atau perempuan yang asing yang bukan mahramnya, min ghairi hailin tanpa ada aling-aling, tanpa ada misalnya di sini itu ya wis batal pastinya, laki-laki pegang perempuan pasti batal. Kalau cuma sini tidak batal. Fa innahu yantaqidu wudu'ahu wa wudu'aha. Itu akan membatalkan wudu baik yang memegangnya atau yang dipegang. Ya. Akan membatalkan wudu jika suami istri itu nggak sengaja megang misalnya, itu batal. Ya. Ya, jadi perempuan seorang istri itu kan pasti bukan mahramnya, makanya boleh dinikahin. Ya, kalau mahramnya nggak boleh dinikahin, makanya ketika suami memegang istri itu membatalkan wudhunya. Ya. Kalau laki-laki memegang perempuan itu pasti ada syahwat, meskipun kecil pasti ada syahwat, makanya itu membatalkan wudhu. Selanjutnya hal-hal yang membatalkan wudhu kelima yaitu mashul farji nafsihi, yaitu mengusap farjinya sendiri, au min ghairihi atau mengusap farji orang lain, kubulan au duburan meskipun depan atau belakang, bibatinil kafir baik dengan ini ya tangan, wal asabi'i min ghairi hailin, dan yang mengusap farji dengan tangan tanpa ada aling-aling, tanpa ada yang yang ini lampen ya, itu maka itu membatalkan wudhu ya. Ketika mengusap farji secara langsung gitu ya, tanpa ada aling-aling, tanpa ada ini misalnya ini kain, nah itu berarti batal wudhunya. Kalau kita mengusap farji masih ada kain, nah ini masih tidak batal wudhunya. Tapi ketika mengusap farji tanpa kain langsung pada tempatnya, itu membatalkan wudhu ya. Itu tadi 5 hal-hal yang membatalkan wudhu. Alhamdulillah telah selesai beberapa pembahasan saya tadi tentang wudhu ya, baik itu definisi wudhu, kemudian fardu-fardunya wudhu, sunnah-sunnahnya wudhu, dan makruh-makruhnya wudhu, serta hal-hal yang membatalkan wudhu. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.